Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ketiga dari mata kuliah kestabilan tambang mengenai penyelidikan geoteknik. Yang pertama, pengeboran untuk penyelidikan geoteknik. Nah, pengeboran geoteknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi bawah permukaan lokasi proyek, seperti jenis tanah atau batuan, kemudian kedalaman lapisan, dan sifat fisik serta mekaniknya. Data dari pengeboran akan digunakan untuk memastikan desain yang sesuai dengan kondisi geoteknik setempat. Berikut adalah beberapa metode dalam pengeboran geoteknik. Yang pertama ada pengeboran auger, di mana menggunakan alat berbentuk spiral yang diputar ke dalam tanah untuk mengangkat sampel ke permukaan. Pengeboran auger sendiri ini cocok untuk tanah lempung atau pasir pada kedalaman dangkal. Yang kedua, ada pengeboran wash boring, di mana menggunakan pipa casing dan bor berbentuk spiral dengan air yang dipompa ke dalam lubang bor untuk mengeluarkan material tanah. Cocok untuk tanah yang berbutir kasar atau kohesif. Yang berikutnya ada pengeboran inti atau core drilling. Biasanya menggunakan alat berbentuk tabung yang disebut core barrel untuk mengambil sampel batuan dalam bentuk silinder. Inti dari yang diperoleh nanti akan memberikan gambaran lapisan dari geologis dan juga bidang diskontinu yang ada. Nah, ini biasanya cocok untuk tanah atau batuan yang keras. Yang terakhir ada pengeboran rotasi atau rotasi drilling. Untuk metode rotasi drilling sendiri ini melibatkan penggunaan bit bore berputar yang dapat menembus lapisan keras dengan menggunakan fluida pengeboran. Biasanya digunakan untuk mencapai kedalaman yang lebih besar pada tanah dan batuan. Untuk pengeboran-pengeboran ini biasanya memungkinkan untuk mendapatkan analisis komprehensif. Yang kedua adalah pengambilan sampel untuk keperluan. Pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh contoh material atau tanah ataupun batuan dari bawah permukaan yang akan diuji di laboratorium. Biasanya terdiri dari 2 sampel. Jadi ada sampel yang terganggu atau disturbed sample, kemudian ada sampel yang tidak terganggu atau undisturbed sample. Nah, untuk sampel yang terganggu ini biasanya diambil dengan metode yang memungkinkan perubahan struktur asli tanah atau batuan. Sampel ini cocok untuk diuji indeks seperti distribusi butiran, kemudian ada kadar air, tetapi tidak untuk uji mekanik. Nah, sedangkan kalau untuk sampel yang tidak terganggu, itu dilakukan dengan menggunakan alat seperti Shelby tube atau pistol sampler untuk meminimalkan gangguan struktur asli sampel, sehingga lebih cocok untuk pengujian mekanik. Jadi betul-betul sampelnya itu disimpan secara rapi dan aman. Biasanya disebut dengan metode core sampling. Ini digunakan untuk mendapatkan sampel dalam bentuk silinder atau utuh. Nah, biasanya itu diambil dari si pengeboran inti atau core drilling tadi. Lalu yang nomor 3 mengenai pengambilan data bidang diskontinu dan RKD. Untuk bidang diskontinu itu sendiri merupakan batuan berupa rekahan atau bidang yang lemah sehingga dapat mempengaruhi stabilitas lereng dan kekuatan struktur. Lalu, data bidang diskontinu sendiri diambil melalui pengukuran orientasi, panjang, dan jarak antar bidang diskontinu. Pengukuran dilakukan secara langsung di lapangan atau melalui pengamatan sampel seperti di laboratorium. Nah, untuk RQD sendiri atau Rock Quality Designation itu adalah salah satu parameter yang dapat menggambarkan kualitas batuan berdasarkan panjang bagian inti batuan tersebut atau batuan utuh tanpa rekahan. Jadi, sampel yang tadi dapat dari pengeboran akan diukur nantinya. Jadi nanti ketika dapat si core ini, nanti akan diukur. Nah, dihitung tuh persentase totalnya panjang sampel inti yang utuh. Biasanya untuk si RQD ini sendiri itu ada indikatornya, ada kategori-kategori atau persentase yang menunjukkan apakah batuan tersebut baik
ataupun buruk. Nah, ini ada di sebelah kanan bawah ini, RKD-nya jika dia 90-100%, maka dia tergolong batuan yang sangat baik. Namun kalau dia tergolong di 75 sampai 90%, dia tergolong baik. Kemudian untuk yang 50% sampai 75% itu tergolong sedang, lalu 25 sampai 50% itu cenderung buruk. Nah, yang lebih parah lagi kalau dia sudah di bawah 25%, tandanya batuan itu betul-betul sangat buruk. Bisa dikatakan cukup rapuh batuannya. Biasanya dalam pengukuran RKD ini tuh ada juga misalkan kayak pengukurannya ada syarat-syaratnya. Nah, seperti yang beberapa kali kami temukan di praktikum mekanika batuan, biasanya RKD itu punya minimal panjang yang kita ambil. Jadi kita cuma ambil batuan yang akan diukur tuh yang di atas 10 cm. Sedangkan yang di bawah 10 cm tidak akan dihitung. Kurang lebih seperti itu untuk pengambilan bidang data diskontinu dan RKD ini sendiri. Lalu berikutnya yang terakhir mengenai pengujian sifat fisik. Nah, kalau untuk sifat fisik sendiri ini adalah sifat-sifat yang bisa diamati, yang dapat secara langsung kita lakukan gitu loh dengan si batuan tersebut. Contohnya seperti density natural. Nah, pengujian si density natural itu biasanya dapat dilihat dari kepadatan tanah atau batuan dalam kondisi alaminya. Density natural mengukur berat volume material termasuk air dalamnya. Oh ya, hampir terlupakan bahwa yang kali ini saya bahas itu mengenai pengujian laboratorium untuk menentukan sifat fisik dan sifat mekanik. Kemudian ada density kering. Jadi ini biasanya merupakan kepadatan tanah. Setelah dikeringkan hingga kadar airnya itu 0, kita hitung density keringnya ini menunjukkan distribusi massa partikel tanah atau batuannya berapa banyak sih persentasenya. Kemudian ada density jenuh. Ini merupakan kepadatan saat dalam kondisi jenuh air penuh. Jadi density ini bisa kita gunakan untuk menghitung tekanan air pori dan stabilitas dari batuan atau tanah tersebut. Lalu ada specific gravity, ini menghitung mengenai berapa sih berat jenis material yang menunjukkan perbandingan massa jenis material terhadap massa jenis airnya. Ada porositas, ini biasa menunjukkan presentasi ruang kosong dalam tanah atau batuan yang terdapat air atau rongga-rongga udara di dalamnya. Jadi porositas ini sangat berperan penting dalam pergerakan air di bawah tanah. Ada angka pori. Angka pori merupakan perbandingan antara volume pori dengan volume padatan dalam tanah atau batuan. Nilainya biasa ini menunjukkan kapasitas dari retensi air. Lalu ada kadar air, memberikan persentase air dalam tanah tentunya atau batuan, biasanya dibandingkan dengan berat kering dari material tersebut. Jadi kalau di atas ada density kering, di bawahnya ada kadar airnya. Jadi tadi ada waktu batuan atau tanahnya ini kering, dan juga ada waktu batuan atau tanahnya ini basah atau memiliki persentase air di dalamnya. Lalu yang terakhir ada derajat kejenuhan. Nah, biasanya ini menghitung persentase ruang pori dan terisi air. Parameter ini penting untuk memahami perilaku geoteknik terutama dalam kondisi jenuh. Jika tadi kita sudah membahas mengenai pengujian sifat fisik, maka berikutnya adalah mengenai pengujian sifat mekanik. Untuk pengujian sifat mekanik ini ada beberapa bagian yang sempat kita lakukan juga di praktikum mekanika batuan. Seperti point load test, ini biasa menggunakan alat yang kita gunakan itu untuk pengujian ya. Jadi nanti akan ada sampel batuan, kita letakkan, nanti ada alat yang memberikan beban di antara dua titik batuan tersebut hingga batuan tersebut akan terletak. Nah, nanti kita hitung tuh nilai kekuatan yang diperoleh berkaitan dengan kekuatan tekan material. Jadi kuat tekannya itu berapa banyak sampai si batuannya itu bakal hancur gitu, bakal retak. Sedangkan ada juga yang namanya kecepatan ultrasonik atau ultrasonic plus velocity test, maaf. Ini merupakan uji yang akan mengukur kecepatan rambat gelombang ultrasonik dalam material. Jadi, material nanti itu akan diberikan gelombang, pancaran gelombang ini. Kita lihat seberapa cepat pancaran gelombang itu berjalan atau gelombang itu ada dalam material. Nah, kecepatan ini berkaitan dengan elastisitas dan kepadatan. Jadi ini akan menunjukkan kualitas material dan ketahanan terhadap retakan pada batuan itu.
Yang ketiga ada uji tekan uniaksial. Nah, untuk kuat tekan uniaksial atau uniaksial compressive strength test, ini mengukur kekuatan batuan atau tanah saat menerima beban tekan dari satu arah. Jika tadi point load itu ada dua titik ya, kita memberikan beban pada dua titik. Nah, karena ini uniaksial, dia hanya memberikan satu titik tekanan aja untuk pemberian beban atau kekuatan ini. Jadi sampelnya akan diuji tanpa kendala lateral untuk memahami kekuatan material saat mendapatkan tekanan tunggal. Lalu yang berikutnya ada kuat tarik atau tensile strength test. Ini merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa kuat material dapat menahan gaya tarik. Jadi material itu akan ditaruh di sebuah alat yang nantinya kita akan membuatnya bergeser ke arah yang berlawanan. Jadi misalkan materialnya mungkin sebesar ini, yang bagian atas akan dipegang dan ditarik ke sebelah kanan, dan yang di bawah akan dipegang dan ditarik sebelah kiri, kurang lebih seperti itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menunjukkan kekuatan daya tahan terhadap gaya yang menarik atau memisahkan bagian material. Jadi kita bisa tahu nih, ketika material itu mengalami tarikan ya, apakah dia membutuhkan berapa banyak waktunya dan retaknya seberapa banyak, kekuatannya juga seberapa besar, seperti itu. Lalu berikutnya ada kohesi dan sudut gesek dalam dari uji geser. Nah, jika tadi ada kuat tarik ya, kita udah sempat narik batunya. Uji geser ini juga kurang lebih sama, cuman kalau tadi tarik tuh menarik, ini uji geser itu kita akan menguji secara langsung materialnya nanti. Sepertinya yang tadi saya jelaskan tuh mirip juga sama uji geser, jadi akan ada alat nanti di mana kita akan menggesek si batuan atau contohnya tadi itu ya, alatnya, batuannya dipasang, nanti akan ada di tengah-tengah tuh celah kita bisa ngelihat si batuan tersebut, terus kita geser. Sehingga nanti akan terlihat parameter kohesi dari sudut geser dalam yang sangat penting digunakan untuk desain fondasi dan juga lereng. Nah, berikutnya ada kohesi dan sudut gesek dalam dari uji triaksial. Jika tadi ada point load dengan dua titik, ada uniaksial dengan memberikan satu saja tekanan ya, satu arah. Ini triaksial. Jadi akan ada tiga arah ya, memberikan tiga tekanan dan tiga arah yang berbeda pada sampel yang dilakukan untuk meniru kondisi beban yang lebih realistis. Biasanya uji ini digunakan untuk menentukan kohesi dan sudut gesek dalam yang mencerminkan kekuatan tanah atau batuan dalam kondisi beban kompleks. Nah, untuk pengujian mekanik ini sempat kami lakukan di praktikum mekanika batuan, begitupun dengan pengujian sifat fisik ini juga. Kurang lebih untuk tugas kali ini, sekian pemaparan yang saya bisa berikan. Semoga bisa diterima dan terima kasih.